Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha. Jadi saya akan menjelaskan tentang studi kasus kegagalan struktur gedung. Yang pertama pengertiannya yaitu kegagalan struktur bangunan atau gedung. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 yang berlaku, kegagalan bangunan adalah secara umum merupakan suatu kondisi atau keadaan dari bangunan tidak berfungsi baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja ataupun keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Kemudian ada beberapa faktor penyebab umum bangunan itu gagal atau kegagalan bangunan, karena diantaranya perencanaan tidak benar dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai acuan yang ada, penggunaan bahan material tidak sesuai acuan, dan kegagalan dalam desain yang timbul pada tahap prakonstruksi, dan juga kesalahan operasional yang timbul pada saat fase konstruksi itu merupakan salah satu dari banyaknya faktor. Kesalahan yang muncul dari prakonstruksi dan selama fase konstruksi itu memiliki pengaruh yang paling besar pada hasil proyek. Jadi penyebab kegagalan itu yang pertama diantaranya umur atau daya layan bangunan. Jika umur suatu konstruksi bangunan melebihi dari umur yang direncanakan, maka dapat berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan. Hal ini diakibatkan karena tingkat kekuatan bangunan mengalami penurunan selama umurnya, serta kelelahan yang menyebabkan daya layan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu faktor bencana. Faktor bencana ini merupakan faktor yang sangat fatal terhadap kegagalan konstruksi, karena bencana dalam hal ini dapat berupa bencana alam maupun akibat faktor internal yang disebabkan oleh kelalaian manusia seperti bencana gempa, tsunami, longsor, badai topan, kebakaran, ledakan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah maintenance atau perawatan. Jika tingkat frekuensi perawatan tidak dilakukan secara rutin dan berkala, maka dapat juga berpotensi terhadap meningkatnya risiko kegagalan bangunan. Inspeksi perawatan bangunan berfungsi untuk mendeteksi secara dini kerusakan dari fisik bangunan sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan sejak dini sehingga menghindari tingkat kerusakan yang lebih buruk serta pembengkakan biayanya. Yang keempat yaitu kesalahan dalam perencanaan. Desain struktural yang benar itu sangat penting untuk semua bangunan, tetapi sangat penting untuk bangunan lebih tinggi. Bahkan sedikit kemungkinan kegagalan itu tidak dapat diterima karena hasilnya dapat menjadi bencana bagi kehidupan manusia dan bangunan itu sendiri. Oleh karena itu, orang sipil harus sangat berhati-hati dan metodis dalam memastikan desain bangunan sesuai agar dapat mempertahankan beban yang diterapkan. Yang kelima, kesalahan operasional. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada pihak pemilik proyek konstruksi dalam tahap penggunaan dan operasional dari produk konstruksi tersebut, di mana jika pihak pemilik melakukan kesalahan dalam hal merubah dari fungsi awalnya, maka dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kegagalan konstruksi. Kemudian yang keenam, kesalahan dalam proses studi kelayakan. Dalam proses pembuatan dan analisis studi kelayakan, itu perlu memperhatikan aspek-aspek secara menyeluruh yang akan diproyeksikan ke depan baik pada tahap pelaksanaan maupun pasca konstruksi, di mana berdampak langsung terhadap daerah di sekitarnya baik dari segi pemanfaatan, perawatan, sosial ekonomi, lingkungan, dan peraturan yang berlaku. 7. Yaitu kesalahan dalam pelaksanaan. Tenaga kerja yang tidak terampil pada pekerjaan konstruksi itu salah satu alasan lain bangunan itu bisa gagal. Oleh karena itu, pemilik itu harus pintar dalam merancang membangun sepenuhnya akan alasan kegagalan dan melakukan semua tindakan pencegahan. Kemudian faktor lain itu dari segi metode pelaksanaan yang salah, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan perencanaan, penggunaan tenaga kerja yang tidak ahli atau kurang ahli dan kurang berpengalaman, penggunaan peralatan tidak efektif, kurangnya pengawasan, dan manajemen proyek yang buruk. Kemudian yang kedelapan itu kegagalan pengerjaan interior. Pengerjaan yang buruk seringkali merupakan asal mula kegagalan konstruksi. Bahkan material berkualitas tinggi jika digunakan tidak sempurna,
mungkin tidak berhasil melayani fungsi yang direncanakan atau tahan lama seperti yang dirancang. Yang kesembilan, kegagalan pondasi. Banyak pondasi bangunan itu tidak dirancang dan dibangun dengan baik untuk kondisi tanah pada lokasi yang ada. Misalnya, tanahnya memiliki daya dukung yang jelek atau tidak memadai untuk mendukung berat struktur. Pergerakan pondasi dapat terjadi jika pelapisan dan pengeringan tanah tidak seragam, seperti drainase yang tidak memadai, kebocoran pipa, dan evaporasi. Dapat menyebabkan variasi tanah. Kemudian ada contoh studi kasus kegagalannya, yaitu runtuhnya Lotus Riverside Balok 7 di Shanghai, China pada Juni 2019. Lotus Riverside Balok 7 adalah bagian dari blok di Kabupaten Minhang di Shanghai, China. Bangunan ini sudah hampir selesai dan pembangunan itu tinggal menyisakan pembangunan area parkir. Desain proyek area parkirnya itu berada berdekatan dengan struktur bangunannya. Pekerja membangun pondasi tiang pancang di sisi berlawanan dari struktur. Kemudian pada Sabtu pagi akhir Juni 2009, sebuah gedung apartemen 13 lantai itu runtuh. Apa penyebabnya? Yang pertama, keruntuhan itu disebabkan karena penggalian untuk membuat lubang dalam 4,6 meter untuk parkir bawah tanah di samping gedung, yang ditumpuk hingga laman 10 meter di sisi lain bangunan itu. Berat tumpukannya, tekanan diferensialnya itu menyebabkan pergeseran dalam struktur tanah. Akhirnya pondasi itu melemah dan menyebabkan mereka gagal. Yang kedua, daya dukung pondasi yang tidak cukup untuk gaya tarik dan momen akibat adanya ketidakseimbangan gaya ini. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang matang, sehingga kondisi seperti ini tidak dianalisis terlebih dahulu. Apa solusinya? Yang pertama, harus ada seorang insinyur geoteknik yang cakap atau ahli untuk melakukan pekerjaan pondasi dan mampu menginvestasi tanah dengan baik. Yang kedua, hitung dengan baik daya dukung pondasi gedung untuk gaya tekan dan gaya tarik yang mungkin terjadi, baik pada saat konstruksi atau saat desain live gedung tersebut, misalnya gaya anginnya atau gempa kalau ada. Yang ketiga, perencanaan yang matang dalam metode konstruksi dan memikirkan kondisi-kondisi terburuk yang memungkinkan terjadi pada saat konstruksi. Yang terakhir itu adanya supervise atau orang yang mampu dan mengerti masalah gedung mulai dari struktur sampai pondasi. Jadi kesimpulannya yang pertama itu, kegagalan bangunan itu secara umum tuh adalah suatu kondisi atau keadaan dari bangunan tidak berfungsi dengan baik atau semestinya. Yang kedua, beberapa faktor penyebab kegagalan bangunan itu diantaranya terjadi karena perencanaan tidak benar, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai acuan yang ada, penggunaan bahan material tidak sesuai acuan, kegagalan dalam desain, dan kesalahan operasional timbul pada saat fase konstruksi. Kemudian saran dari saya itu untuk mengantisipasi resiko kegagalan bangunan dapat dimulai dari tahap perencanaan, yaitu langkah pertama tuh yang penting tuh memperkirakan penyebab kegagalan sehingga dapat dibuat simulasi kejadiannya. Selain simulasi tadi dapat juga selain simulasi fisik, maka simulasi numerik berbasis komputer menjadi alternatif lain untuk mencegah dan relatif lebih murah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.